سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di bagian sekilas tentang anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah dan ahli hadis sepakat bahwa seluruh anak perempuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 4 orang. Putri tertua beliau adalah Sayyidatina Zainab, lalu Sayyidatina Ruqayyah, kemudian Sayyidatina Ummul Kusum, dan yang terakhir Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhum. Sedangkan mengenai putra beliau terdapat banyak perbedaan riwayat karena semuanya telah meninggal dunia ketika kecil, sehingga belum begitu diperhatikan orang-orang Arab dalam penulisan sejarah. Sementara sahabat-sahabat yang membela baginda Nabi SAW pada waktu itu belum begitu banyak, sehingga tidak setiap kejadian terekam. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa anak laki-laki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3, yaitu Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu. Riwayat lain menuliskan bahwa anak yang keempat adalah Sayyidina Thayyib radhiyallahu anhu dan yang kelima Sayyidina Thahir radhiyallahu anhu. Dengan begitu anak laki-laki beliau ada 5. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Thayyib dan Sayyidina Thahir radhiyallahu anhuma itu nama satu orang. Dengan demikian anak laki-laki beliau ada 4. Riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidina Thayyib dan Sayyidina Thahir radhiyallahu anhuma ialah nama lain dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi anak laki-laki beliau ada 3 orang. Dalam riwayat yang lain pula ada yang menyebutkan bahwa masih ada 2 orang anak laki-laki lagi, yaitu Sayyidina Muthayyab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mutahhar radhiyallahu anhu. Mereka menyatakan bahwa Sayyidina Thayyib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muthayyab radhiyallahu anhu kembar, dan Sayyidina Thahir radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Mutahhar radhiyallahu anhu kembar pula. Jika demikian anak laki-laki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 orang. Namun riwayat yang paling benar adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 3 anak laki-laki. Semua anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu lahir dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu. Anak laki-laki pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu. Namun ada perbedaan riwayat, apakah Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu ini lebih tua atau lebih muda dari Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu meninggal dunia ketika masih kecil. Tertulis bahwa ia meninggal pada usia 2 tahun. Riwayat lain menuliskan lebih dari itu atau kurang. Kedua, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Anak laki-laki kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Ia lahir setelah kenabian. Ia juga dipanggil dengan nama Thayyib dan Thahir. Ia meninggal ketika masih anak-anak juga. Meninggalnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Qasim radhiyallahu anhuma menyebabkan orang-orang kafir merasa gembira karena keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terputus. Terhadap hal itu turunlah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, artinya, sungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Orang-orang kafir mengatakan, jika keturunan baginda Rasulullah SAW terputus, maka nama yang berkah itu akan lenyap. Tetapi jawabannya justru sampai sekarang nama beliau tetap harum meskipun sudah 1350 tahun berlalu. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan 2 kisah anak Nabi, yaitu Sayyidina Qasim radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث